Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktikum Analisis Data Statistika. Saya Salsabila Putri Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA, yaitu di sini ada kasus sebuah lembaga riset ekonomi ingin melakukan analisis perbandingan pendapatan rata-rata antar beberapa kabupaten di suatu provinsi. Data yang mereka miliki adalah data pendapatan penduduk dari masing-masing kabupaten yang disimpan dalam file Excel bernama pendapatan kabupaten. Data ini memiliki dua kolom utama, yaitu kabupaten, nama kabupaten, pendapatan per kapita penduduk di kabupaten tersebut. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata pendapatan antar kabupaten, serta mengelompokkan kabupaten berdasarkan pendapatan yang serupa. Untuk membantu analisis ini, peneliti menggunakan teknik statistika berikut. Yang pertama ada box plot untuk memvisualisasikan distribusi pendapatan di masing-masing kabupaten. Yang kedua, ANOVA analisis varian untuk menguji perbedaan pendapat antar kabupaten. Yang terakhir, uji Turki HSD dan uji beda nyata terkecil BNT sebagai uji lanjut untuk melihat kelompok-kelompok kabupaten yang berbeda secara signifikan dalam pendapatan. Di sini saya sudah membuat kode R-nya. Ini kita akan menguji ANOVA satu arah. Yang pertama kita install package-nya dulu, read Excel. Oke, kita install package-nya dulu. Setelah kita sudah install, kita panggil library-nya. Sebentar. Kita run. Nah, di sini saya sudah memasukkannya dengan mengimport datasetnya. Kita akan memanggil dataset. Kita akan run satu persatu. Nah, ini kita akan memasukkan dari datasetnya. Kita panggil lagi datanya. Akan muncul di sini. Nih, ini adalah datanya yang dibuat dalam bentuk Excel. Di sini ada tabel pendapatan dan juga tabel kabupaten. Selanjutnya, kita run juga satu persatu. Ini adalah cara untuk memanggil datanya. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat box plot. Di dalam box plot ini kita menggunakan warna black, blue, green, red, orange, dan juga gray. Ini adalah hasil dari membuat box plot dengan kode berikut. Selanjutnya kita akan menghitung derajat bebasnya dengan menggunakan rumus berikut. N raw data, length unique data. Jangan lupa terkadang terdapat error karena ada kesalahan dalam penulisan atau typo dalam penulisan yang seharusnya yang kecil menjadi besar seperti itu, jadi harus memperhatikan satu persatu. Nah, ini adalah hasil untuk menghitung derajat bebasnya, yaitu hasilnya 27, 3, dan juga 24. Lalu selanjutnya menghitung jumlah kuadrat. Kita akan memanggil jumlah kuadratnya. Kita run dulu satu persatu. Nah, ini adalah hasil untuk menghitung jumlah kuadratnya. 3,5714 050E plus 16, 3,1026 15E plus 16, 4,68789 plus 15. Lanjutnya kita menghitung kuadrat tengahnya. Nah, ini adalah jumlah kuadrat tengahnya. Jangan lupa untuk dirun satu-satu ya. Ini di hasilnya. Lalu yang selanjutnya kita akan menghitung F hitung dan juga nilai P value-nya dengan rumus berikut. F hit KTP, P value, PF hit, DVP, DVG lower tail. Kita akan hitung FHIT-nya. FHIT-nya hasilnya adalah 52,9462. Lalu untuk P value-nya 9,882489 ini.
Lalu kita akan menghitung ANOVA pendapatan kabupaten dengan Sumari ANOVA. Nah, ini adalah hasilnya untuk mempersingkat data ini. Data sama hasilnya seperti ini. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya berikutnya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Meliza Nabila dengan NIM 123450122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji BNJ dan uji BNT. Untuk uji BNJ, di sini kita masukkan tukai HSD, buka kurung ANOVA, conf, level, sama dengan 0,95 tutup kurung. Lalu plot, buka kurung tukai HSD, buka kurung ANOVA, conf, level, sama dengan 0,95 tutup kurung. Lalu kita run, dan hasilnya akan ada di terminal. Seperti ini. Lalu ada uji BNT, kita masukkan dulu library-nya yang sudah kita install, yaitu library agricolae. Terus kita masukkan kabupaten s.factor kurung data dolar kabupaten. Lalu BNT LSD test buka kurung ANOVA, kabupaten alpha 0,5 grup sama dengan true, lalu BNT dollar groups dan plot buka kurung BNT, lalu kita run dan hasilnya akan ada di terminal. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lydia Natasha Marpaung dengan NIM 123450015. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan yang telah diberikan teman saya sebelumnya. Eh, Kita dapat melihat hasil box plot yang telah didapat sebelumnya, yaitu box plot visualisasi distribusi pendapatan di masing-masing kabupaten. Dapat dilihat pada box plot ini warna biru itu ada Kabupaten Banyumas Barat. Warna hijau ada Banyumas Timur, merah ada Purwokerto 1 dan orange ada Purwokerto 2. Pada Banyumas Barat yang tabel warna biru atau box plot, median pendapatan di daerah ini relatif tinggi. Dengan variasi pendapatan yang cukup besar, lihat dari lebar kotaknya ini, menunjukkan bahwa pendapatan per kapita antar penduduknya cukup beragam. Pada garis tebal di tengah ini merupakan mediannya. Lalu pada Banyumas Timur, median pendapatan lebih rendah dibandingkan Banyumas Barat, tetapi masih cukup tinggi dibandingkan Purwokerto 1 dan Purwokerto 2. Visualisasi pendapatan juga cukup besar yang menunjukkan ketidaksamaan pendapatan di antara penduduk. Lalu pada bagian ketiga ini Purwokerto Merah. Median pendapatannya lebih rendah dibandingkan Banyumas Barat dan Banyumas Timur. Beberapa titik outlier muncul menunjukkan adanya beberapa penduduk dengan pendapatan yang jauh berbeda dari mayoritas penduduk di kabupaten ini. Lalu yang orange ini merupakan Purwokerto 2, di mana median pendapatan di kabupaten ini ada yang terendah dibanding semua kabupaten yang telah ditampilkan. Tentang distribusi pendapatan relatif kecil menunjukkan bahwa penduduk di Purwokerto 2 memiliki pendapatan yang lebih seragam, meskipun ada beberapa outlier. Nah, kesimpulannya dari box plot ini, grafik ini tampak bahwa Banyumas Barat dan Banyumas Timur memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan lebih bervariasi dibandingkan Purwokerto 1 dan Purwokerto 2. ANOVA dapat digunakan untuk menguji apakah perbedaan rata-rata pendapatan antar kabupaten ini signifikan, dan jika signifikan, uji lanjutan seperti 2K HSD atau BNT dapat dilakukan untuk mengetahui kabupaten mana yang berbeda secara signifikan dalam pendapatan mereka. Lalu di sini ada kode buat menghitung derajat kebebasan, di mana hasilnya adalah 27, 3, dan 24. Di sini 27 sendiri yaitu
output dari kode ini, di mana 27 adalah derajat bebas total atau DFT. Lalu 23 ini adalah derajat bebas antar kelompok atau DFP. Lalu 24 adalah derajat bebas dalam kelompok atau error atau DFG. Lalu ini menghitung F-hitung dan nilai p-value, di mana F-hitungnya diperoleh rasio antar kuadrat tengah, yaitu nilai F-hitungnya 52,946, lalu p-value-nya 9,882. Dengan demikian, nilai p-value yang sangat kecil, hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata pendapat antara kabupaten adalah signifikan secara statistik. Ini berarti bahwa setidaknya ada satu kabupaten yang memiliki rata-rata pendapat yang berbeda dari kabupaten lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Talita Dahlia dengan NIM 123450009. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA dua arah. Nah, di sini ada contoh kasus analisis dua arah pada nilai produk berdasarkan jenis produk dan metode produksi. Nah, perusahaan X memiliki 3 jenis produk, yaitu produk A, B, C. Setiap jenis produk tersebut diproduksi dengan menggunakan dua metode produksi yang berbeda, yaitu metode 1 dan metode 2. Perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam kualitas produksi yang diukur dengan nilai berdasarkan yang pertama, jenis produk. Apakah produk A, B, C atau menghasilkan nilai produksi yang berbeda secara signifikan. Yang kedua, metode produksi. Apakah metode 1 atau 2 memiliki dampak signifikan terhadap nilai produksi. Nah, yang ketiga yaitu interaksi antara jenis produk dan metode produksi. Apakah kombinasi tersebut dari jenis produk dan metode produksi menghasilkan nilai yang berbeda. Dengan mengetahui hasil analisis ini, perusahaan bisa mendapatkan wawasan tentang kombinasi yang paling optimal untuk mencapai kualitas produksi terbaik dan mempertimbangkan perubahan dalam proses produksi jika diperlukan. Nah, nanti kita akan menggunakan dataset yang sudah kita buat. Nah, yang pertama di sini kita membuat library yang diperlukan, yaitu ada library readXL, library T-series, library car, library agricole, library ggplot2. Nah, kita panggil dulu. Nah, jadi library readXL digunakan untuk membaca data dari file Excel yang akan kita gunakan nanti. Nah, yang T-series ini untuk menyediakan fungsi uji normalitas. Nah, yang ketiga yaitu ada library car, digunakan untuk uji Levene, yaitu uji homogenitas varians. Nah, yang lalu ada uji agricole, digunakan untuk uji post hoc LSD yang berguna untuk analisis pasangan kelompok. Nah, yang terakhir kita gunakan library ggplot2 yang digunakan untuk membuat grafik atau visualisasi data yang lebih fleksibel. Nah, saja di sini kita menggunakan library XL karena kita datanya data Excel. Nah, langkah yang pertama kita akan membaca dataset dengan memasukkan datasetnya. Lalu ini fungsi df ini kita untuk memanggilnya. Nah, kita run. Nah, dia akan memanggil datanya seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat yang namanya box plot untuk visualisasi. Nah, box plot yang pertama kita akan membuat box plot untuk nilai berdasarkan jenis produk. Nah, yang kedua ini box plot untuk nilai berdasarkan metode produksi. Nah, fungsi ini digunakan untuk kolom nilai berdasarkan
faktor jenis produksi. Nah, main yang ini tuh digunakan untuk menetapkan judul pada plot. Xlab ini tuh digunakan untuk menetapkan label untuk sumbu X dan Y. Lalu yang border ini tuh untuk menetapkan warna tepi kotaknya. Nah, lalu kita di sini menggunakan box plot untuk nilai berdasarkan metode produksi. Nah, fungsi ini digunakan sama seperti tadi, yaitu digunakan untuk kolom nilai berdasarkan metode produksi, dan main itu untuk menetapkan judul pada plot, lalu Xlab digunakan untuk menentukan label untuk sumbu X dan Y. Nah, call border ini digunakan untuk menetapkan kotak warna yang akan memberikan visualisasi perbedaan nilai antara kelompok produk. Nah, ketika kita run, nah, kita dapat box plotnya ada dua nih. Nih, box plot yang pertama berdasarkan jenis produk. Nah, box plot ini menunjukkan distribusi nilai berdasarkan nilai jenis produk A, B, C. Terlihat bahwa setiap jenis produk rentang nilainya berbeda, dengan produk A berbeda pada kisaran terendah sekitar 20 hingga 25, produk B berada di tengah sekitar 29 hingga 34, dan produk C memiliki rentang nilai paling tinggi yaitu 39 sampai 45. Median dari masing-masing produk berada secara jelas di mana produk A memiliki median terendah, produk B berada di tengah, dan produk C memiliki median tertinggi. Produk A dan C juga menunjukkan variasi yang lebih kecil dibandingkan produk B, yang berarti nilai-nilai pada produk A dan C cenderung lebih konsisten. Secara keseluruhan, box plot ini mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan dalam nilai di antara jenis produk, yang dapat dievaluasi lebih lanjut menggunakan analisis ANOVA yang menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik. Lalu kita lanjut ke box plot yang kedua. Nih, box plot ini box plot nilai berdasarkan metode produksi. Nah, berdasarkan box plot ini menunjukkan distribusi nilai berdasarkan dua metode produksi, yaitu metode 1 dan metode 2. Pada metode 1, nilai berkisar antara 20 hingga 40 dengan median sekitar 30. Rentang nilai pada metode 1 relatif besar, namun penyebarannya lebih konsisten dibandingkan metode 2. Sementara itu, metode 2 memiliki rentang nilai yang lebih luas dari sekitar 20 hingga 45 dengan median sedikit di atas 30. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pada metode 2 lebih tersebar atau tidak sekonsisten dibandingkan dengan metode 1. Meskipun median kedua metode serupa, variasi yang lebih besar pada metode 2 menunjukkan adanya perbedaan dalam distribusi nilai antara kedua metode. Analisis lanjutan seperti ANOVA dapat dilakukan untuk menentukan apakah perbedaan dalam variasi ini signifikan secara statistik. Nah, kita lanjut. Nah, di sini langkah yang ketiga, kita melakukan ANOVA dua arah. Nah, fungsi di sini kita nulis ANOVA model. Di sini fungsi AOV ini tuh untuk melakukan ANOVA dua arah untuk variabel nilai dengan dua faktor, yaitu faktor jenis produk dan metode produksi serta interaksinya. Lalu tanda ini tuh digunakan untuk menunjukkan bahwa kita menguji pengaruh kedua faktor tersebut serta interaksi antara jenis produk atau metode produksi. Nah, ini tuh summary ANOVA model ini tuh untuk menampilkan ringkasan hasil ANOVA termasuk nilai P untuk pengaruh utama dari masing-masing faktor dan interaksi mereka. Nilai P yang signifikan menunjukkan adanya pengaruh faktor tersebut terhadap nilai. Nah, output tersebut menunjukkan hasil ANOVA dua arah yang mengevaluasi pengaruh jenis produk dan metode produksi terhadap nilai. Dari tabel terlihat bahwa jenis produk memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai yang ditandai dengan
3 bintang tersebut pada kolom signifikan. Nah, metode produksi juga berpengaruh signifikan, namun interaksi antara jenis produksi dan metode produksi tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa efek dari jenis produk tidak bergantung pada metode produksi yang digunakan. Singkatnya, baik jenis produk atau metode produksi secara independen berpengaruh signifikan terhadap nilai, tetapi tidak ada interaksi signifikan di antara keduanya. Nah, lalu di sini kita akan plot diagnosa ANOVA kita iniin. Nah, jadi di sini tuh plot model ANOVA fungsi ini yaitu untuk menampilkan plot residual vs fitted yang membantu untuk memeriksa linearitas jika residu tersebar secara acak di sekitar nol. Asumsi linearitas terpenuhi. Nah, dari sekitaran kan ini plot residualitas vs fitted value-nya ini menunjukkan sisa-sisa model ANOVA terhadap nilai prediksi titik-titik tersebar di sekitar garis nol tanpa pola mencolok. Menunjukkan asumsi ini homoskedastisitas kemungkinan terpenuhi. Nah, lalu di sini ada plot ANOVA model 2 di sini untuk menampilkan ggplot dari residual. Ggplot ini memeriksa apakah residual berdistribusi normal. Jika residual mengikuti garis lurus, maka asumsi normalitas terpenuhi. Nah, akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, pada plot tersebut, ggplot untuk memeriksa asumsi normalitas residual dari model ANOVA tersebut. Pada plot ini, residual yang sudah dinormalisasikan dibandingkan dengan kuantil teoritis distribusi normal. Jika titik-titik mengikuti garis diagonal, maka asumsi normalitas terpenuhi. Dari grafik, sebagian besar titik mendekati garis diagonal. Meskipun ada sedikit penyimpangan di bagian ekor, hal ini menunjukkan bahwa residual model cenderung normal, tetapi perlu diperhatikan apakah penyimpangan tersebut signifikan atau tidak. Lalu langkah yang keempat kita itu pengujian asumsi. Nah, di sini ada residual untuk uji normalitas. Nah, residual ANOVA variabelnya, nah fungsinya residual ANOVA model. Nah, ini tuh untuk mengambil nilai residual dari model ANOVA. Nah, kita menggunakan nanti library T-series-nya. Nah, di sini ada JARQ-Bera test. Ini tuh untuk menggunakan uji JARQ-Bera untuk menguji normalitas dari residual. Hasil uji ini memberikan nilai P, di mana P lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Nah, lalu di sini ada uji Shapiro-Wilk untuk normalitas. Nah, untuk menguji normalitas residual mirip dengan JARQ-Bera, nilai P lebih dari 0,05 menunjukkan normalitas. Nah, ketika kita run, maka akan menunjukkan hasil ini. Nah, di sini tuh kan ada JARQ-Bera test. Nah, untuk uji ini, untuk menguji apakah data residual mengikuti distribusi normal berdasarkan skewness dan kurtosis. Hasilnya menunjukkan nilai p-value yaitu 0,4301 yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti tidak ada bukti kuat untuk menolak hipotesis 0, sehingga residual dianggap berdistribusi normal menurut uji ini. Nah, yang kedua yaitu ada Shapiro-Wilk Normality Test. Nah, uji ini untuk menguji normalitas dengan fokus distribusi data. Hasilnya memberikan p-value yaitu
0,01569 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual tidak memenuhi asumsi normalitas berdasarkan uji ini. Hasil kedua uji ini bertentangan, sehingga interferensi lebih lanjut dapat dilakukan dengan visualisasi seperti ggplot pada gambar sebelumnya untuk memahami pola distribusi residual secara lebih mendalam. Nah, lalu yang selanjutnya kita menggunakan plot ANOVA model 3. Nah, sama di sini juga untuk menampilkan visualisasinya seperti ini. Nah, dari grafik ini plot residual standar grafik yang digunakan untuk mengecek apakah asumsi dalam analisis varians atau ANOVA terpenuhi. Jika titik-titik data tersebar acak tanpa pola yang jelas, maka asumsi tersebut dianggap terpenuhi. Namun, jika ada pola tertentu, misalnya bentuk corong, maka model statistik yang digunakan perlu dipertimbangkan ulang. Sederhananya, grafik ini membantu kita untuk menilai seberapa baik model statistik kita sesuai dengan data yang kita miliki. Lalu, di sini ada fungsi ini. Langkah selanjutnya kita yaitu untuk uji levelan untuk homogenitas varians. Nah, levelan test digunakan untuk menguji homogenitas varians asumsi bahwa varians dari residual adalah sama di semua kelompok. Jika nilai P dari uji ini lebih dari 0,05, maka asumsi homogenitas varians terpenuhi. Nah, ketika kita run, nah, di sini DF yaitu derajat kebebasan, F value yaitu uji statistik, nilai statistik uji F. Nah, PR kurang dari F, lebih dari F ini yaitu nilai P value-nya. Nah, nilai P value lebih dari 0,05 berarti kita gagal menolak hipotesis 0. Dalam konteks ini, hipotesis 0 menyatakan bahwa varians antar kelompok adalah sama. Jadi, jika nilai P value lebih besar dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa varians antar kelompok berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, asumsi homogenitas varians terpenuhi. Nah, jika nilai P value-nya kurang dari 0,5 berarti kita menolak hipotesis 0. Ini berarti ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa varians antar kelompok berbeda secara signifikan. Jika ini terjadi, maka asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi. Nah, yang terakhir ini kita ada uji LSD untuk setiap level dari jenis produk jika diperlukan. Nah, ketika kita di sini kan kita menggunakan fungsi LSD test ini. Ini tuh untuk melakukan uji less significant difference atau LSD untuk perbandingan pasangan kelompok di dalam jenis produk dengan alfa 0,5 tetapan tingkat signifikan sebesar 5%. Nah, di sini ada fungsi print, yaitu digunakan untuk menampilkan hasil uji LSD dengan pengelompokan berdasarkan perbedaan signifikan. Nah, ada plot BNT di sini untuk membuat plot untuk visualisasi hasil uji LSD-nya. Nah, uji Turki 2K HSD sebuah uji statistik digunakan untuk membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok setelah analisis varians ANOVA menunjukkan
bahwa adanya perbedaan signifikan secara keseluruhan. Setiap kelompok pada gambar diberi huruf, kelompok dengan huruf yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata keduanya. Sedangkan kelompok dengan huruf berbeda berarti ada perbedaan signifikan. Garis horizontal mewakili rata-rata kelompok dan titik-titik mempresentasikan data visual individual. Dengan demikian, gambar ini memberikan gambaran visual tentang kelompok mana saja yang memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan jika yang lebih spesifik tentang perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Intinya, gambar ini membantu kita untuk memahami uji 2K HSD secara visual dan memudahkan interpretasi perbedaan antar kelompoknya. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan tentang ANOVA 2 arah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lydia. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang kedua, yaitu analisis varians dua arah pada nilai produksi berdasarkan jenis produk dan metode produksinya. Seperti kesimpulan yang dapat kita ketahui, di mana terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi antara dua metode produksi, yaitu metode 1 dan metode 2. Metode 1 menunjukkan rentang nilai yang lebih konsisten dengan median sekitar 30. Sedangkan metode 2 memiliki rentang nilai yang lebih luas dan median sedikit di atas 30, menunjukkan variasi yang lebih besar. Lalu, produk dan metode produksi. Analisis ANOVA 2 arah menunjukkan bahwa baik jenis produk maupun metode produksi memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai, namun tidak ada interaksi signifikasi antara keduanya, yang berarti efek dari jenis produk tidak bergantung pada metode produksi yang digunakan. Lalu, asumsi ANOVA, uji Leven digunakan untuk memeriksa homogenitas varians yang merupakan asumsi dasar ANOVA. Hasil menunjukkan bahwa asumsi ini terpenuhi jika nilai p-value lebih besar dari 0,05. Lalu, normalitas residualnya. Ggplot menunjukkan bahwa residual model cenderung normal meskipun ada sedikit penyimpangan di bagian ekor yang perlu diperhatikan. Lalu perbandingan rata-ratanya yaitu YIIK-HSD memberikan gambaran visual tentang perbedaan rata-rata antara kelompok, di mana kelompok dengan huruf yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan, sedangkan huruf berbeda menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai berdasarkan jenis produk dan metode produksi, serta pentingnya memeriksa asumsi-asumsi dalam analisis varians untuk mendapatkan nilai yang valid.